peserta didik terkasih, semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, di pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang materi persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Oke, adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Oke, yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu memahami pola persebaran flora dan fauna. Oke, yang ketiga, peserta didik mampu memahami apa itu konservasi flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Oke, yang terakhir, yang menjadi tujuan kita adalah peserta didik itu diharapkan mampu untuk mengetahui manfaat ataupun pemanfaatan dari sumber daya alam maupun konservasi flora dan fauna. Oke, pada pertemuan ini kita mau mencari tahu manfaat yang ketiga, yaitu adalah memahami konservasi flora dan fauna. Oke, langsung saja. Konservasi flora dan fauna. Oke, di sini sudah ada. Yang pertama adalah pengertian konservasi. Oke, bisa dipikirkan kira-kira apa itu konservasi? Kalian pernah tidak mendengarkan kata konservasi? Oke, mungkin sering kita dengarkan apa itu konservasi, ya kan? Dan kita juga sering mengunjungi tempat-tempat konservasi, tapi mungkin kita tidak sadar, oh inilah itu tempat konservasi, ya kan? Oke, konservasi adalah suatu bentuk pemeliharaan, suatu bentuk pelestarian, dan suatu bentuk pembudidayaan terhadap siapa? Terhadap flora dan fauna, tumbuhan dan hewan. Oke, pertanyaannya, apa sih alasan kenapa harus ada konservasi? Ya kan? Ya udah, kenapa tidak dibiarkan aja flora dan fauna di alam berkembang biak secara alami gitu. Kenapa harus ada konservasi? Ya kan? Kenapa harus ada konservasi itu? Oke, alasan dibentuknya suatu konservasi adalah karena ditemukannya kerusakan. Ya, karena ditemukannya kerusakan terhadap flora dan fauna. Nah, gitu dia. Karena ada kerusakan makanya timbul harus ada konservasi, harus ada pelestarian. Kalau rusak tidak ada pelestarian, siapa yang rugi? Alam dan manusia. Yang pertama, kerusakannya bisa dari pengaruh evolusi. Oke, yang dimaksud dengan pengaruh evolusi ini adalah ini seperti seleksi alam. Oke, dimana kalau ada organisme menyesuaikan dirinya dengan baik atau mampu menyesuaikan diri dengan alam yang ada, itulah organisme yang bisa bertahan hidup. Jadi kalau organisme yang tidak bisa menyesuaikan dirinya, itu adalah organisme yang akan mati, yang akan punah. Istilahnya adalah siapa yang lebih kuat, itu yang akan menang, itu yang akan bertahan hidup. Oke, jadi banyak pergantian organisme yang punah di seleksi alam ataupun pengaruh evolusi. Banyak organisme yang terbuang, yang mati. Itulah yang dimaksud dengan pengaruh evolusi. Yang kedua, kerusakan itu bisa timbul dari manusia. Kita sendiri bisa merusak alam. Kita sendiri bisa merusak tumbuhan dan hewan. Oke, mungkin kita sering melihat kebakaran hutan. Ya, ada hutan yang dibakar sengaja oleh manusia. Ada tujuan tertentu. Ya, hutan itu bisa dibakar, ya kan, untuk mengalihfungsikan lahan. Tadi hutan itu sudah tumbuh secara alami, banyak habitat makhluk hidup di dalam, hewan, banyak
berkembang biak dengan baik di hutan itu, datang manusia tiba-tiba mengganggu habitat mereka dengan membakar hutan, mengganggu rumahnya, ya kan? Maksud untuk mengganti hutan itu menjadi suatu permukiman, dibangun perusahaan besar, macam-macam lah itu tujuan manusia. Oke, secara tidak sadar manusia di situ sudah mengganggu habitat flora dan fauna. Ya, oke. Nah, yang ketiga adalah rusaknya bencana alam bisa karena bencana alam. Oke, bencana alam ini yang paling besar efeknya dalam merusak tumbuhan dan hewan. Oke, inilah alasan kenapa harus adanya konservasi, karena sudah ditemukan banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dialami oleh tumbuhan dan hewan. Ya, kerusakan itu bisa oleh manusia. Manusia itu kalau tidak dihukum dengan sanksi, ya, itu tidak akan jerak. Manusia itu akan seenak hatinya untuk merusak alam, untuk kepentingan dirinya. Makanya banyak kita temukan hutan yang gundul, ya kan? Terjadilah kebakaran, terjadilah kebanjiran. Jadi kalau sudah ada peraturan konservasi yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat dalam undang-undang, nah jadi manusia ini tidak seenak hatinya lagi untuk mengambil ataupun mengolah alam secara ilegal. Ada sanksi yang menjerat, walaupun sanksi hukum dan sebagainya. Nah, itulah cara yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan tersebut. Nah, makanya konservasi itu sangat perlu. Ya, karena flora dan fauna ini sangat memberikan manfaat yang banyak sekali bagi manusia. Flora dan fauna ini bisa nanti sebagai penyangga atau keseimbangan ekologis bagi manusia. Nanti kita pelajari di pemanfaatannya. Oke? Nah, inilah alasan kenapa harus ada konservasi dan pengertian konservasi. Oke, sampai di sini paham, Nak? Oke, Ibu harap kalian paham. Nah, lanjut ke kegiatan konservasi. Oke, tadi konservasi itu adalah pelestarian, pemeliharaan, pembudidayaan. Nah, kita mau tahu bagaimana kegiatan-kegiatan pelestarian tersebut. Ya, bagaimana bentuk pembudidayaan flora dan fauna itu? Oke, kegiatan konservasi itu ada pemanfaatan kawasan. Oke, cagar alam ini adalah melindungi tumbuhan dan satwa-satwa asli. Ini contohnya apa? Satwa-satwa ini ada contohnya, makanya kita membudidayakan satwa dan tumbuhan secara alami di cagar alam. Oke, kalau suaka marga satwa ini biasanya di sini tempat hewan dan tumbuhan juga.
Oke, yang ketiga adalah pemanfaatan kawasan alam. Oke, contoh-contohnya ada taman nasional, ada hutan raya, mungkin ini pun sering kita dengarkan, ataupun kalian ada yang sudah pernah ke tempat-tempat seperti ini, ya kan? Dan ada taman wisata alam. Nah, ketiga-tiganya ini sama-sama tempat ekosistem tumbuhan dan hewan. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hewan maupun tumbuhan, tapi kadang fungsinya beda-beda. Contohnya kalau taman nasional ini sering digunakan untuk ada tujuan penelitian. Kalau hutan raya ini banyak sekali untuk koleksi tumbuhan-tumbuhan asli, ya. Sama halnya dengan taman wisata alam, ya. Dan yang ketiga ini adalah fungsinya untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Oke. Ya, oke. Tadi pengawetan hutan dan satwa contohnya cagar alam, suaka marga satwa. Kalau pemanfaatan kawasan contohnya taman nasional, hutan raya, taman wisata alam. Namanya juga kawasan yang dimanfaatkan, ya kan? Tempat yang dimanfaatkan. Biar kita tahu apa manfaatnya. Oke, ada penghapus. Banyak mencatat, kalau nggak mencatat banyak menghitung. Manfaat yang bisa kita rasakan dari flora dan fauna itu adalah ada namanya keseimbangan ekologis. Kalau dikatakan keseimbangan berarti ada organisme yang saling membutuhkan, yang saling memberi, ya kan, tapi tidak ada yang dirugikan, seimbang. Ya, oke. Keseimbangan ekologis. Ekologis adalah lingkungan. Ya, berarti keseimbangan antar lingkungan makhluk hidup. Oke, contohnya adalah tumbuhan itu mampu menyaring udara yang kotor dan memberikan udara yang bersih untuk manusia. Nah, itu dari segi pernapasan. Iya. Manfaat lain yang diberikan oleh flora ataupun fauna bagi manusia adalah manusia itu sering memanfaatkan tumbuhan itu sebagai obat-obatan. Ya kan? Mungkin kita di rumah kalau sakit itu tidak langsung pergi ke dokter. Ya, banyak orang tua kita memanfaatkan rempah-rempah sebagai obat alami. Nah, jadi itu salah satu manfaatnya. Sebagai obat dan sebagai makanan. Iya kan? Tumbuhan, flora dan hewan itu dijadikan sebagai makanan. Nah, selain jadi makanan bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Berarti sangat bermanfaat ya. Oke, yang kedua ada nilai estetik. Dipercayai kalau flora dan fauna itu memiliki nilai estetik. Di mana nilai estetik adalah nilai yang dimiliki suatu objek yang memberikan keindahan. Ya, nilai keindahan atau nilai kecantikan, sehingga kita bisa kagum terhadap objek itu. Oke. Buktinya banyak masyarakat, banyak kita pergi berwisata hanya untuk melihat hewan. Pergi berwisata hanya untuk melihat hutan dan segala isinya. Itu menandakan bahwa flora dan fauna itu, hutan dan segala isinya, satwa yang di dalam, itu memberikan nilai estetika tersendiri bagi manusia. Nah, makanya kita merasa tertarik mengunjunginya, merasa nyaman kalau kita melihat hewan, kalau kita mengunjungi suatu hutan. Nah, itu buktinya flora dan fauna itu memberikan nilai estetik tersendiri. Nah, gitu. Oke, yang terakhir manfaatnya adalah nilai ekonomi. Ini berhubungan dengan nilai
nilai estetik. Ya, karena keindahan suatu flora dan fauna sehingga banyak dijadikan sebagai tempat wisata, ya kan? Kalau tidak cantik, kalau tidak indah mungkin orang tidak tertarik melihatnya. Karena cantik, karena indah, makanya manusia banyak mengunjungi tempat-tempat flora dan fauna. Oke, itu otomatis akan menunjang nilai ekonomi dari pariwisata tadi. Nah, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi kepada pariwisata daerahnya. Itu dia. Jadi berguna terhadap suatu daerah yang memiliki tempat-tempat konservasi ataupun tempat-tempat flora dan fauna yang memiliki nilai estetik yang lebih, itu akan berguna terhadap daerah itu terhadap penunjang atau tambah nilai ekonomi. Oke, berarti masalah uang ya. Pendapatan daerah itu bertambah dari pariwisata. Oke. Nah, kira-kira itulah manfaat yang bisa kita rasakan. Oke, kalau tidak ada konservasi tadi, ya kan? Kalau tidak ada konservasi tadi, alangkah sayangnya semua manfaat ini tidak bisa kita rasakan dengan baik. Makanya itulah sangat perlu dijadikannya ataupun diadakannya suatu konservasi. Banyak sekali manfaat yang kita rasakan dari flora dan fauna. Itu dia. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita yang dua itu sudah tercapai, ya kan? Mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Kalau tidak ada ataupun ada yang kurang dipahami, bisa bertanya, ya bisa bertanya dengan ibu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, nanti akan ibu kirimkan suatu video, akan ibu kirimkan nanti contoh-contoh. Oh, inilah tempat konservasi, inilah contoh cagar alam. Biar kalian lebih terbuka wawasannya. Oke. Dan nanti di akhir itu akan ibu coba untuk soal latihan kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian apakah benar tujuan kita yang tadi sudah tercapai atau tidak. Oke. Ibu akhiri pembelajaran pada pertemuan ini. Tetap semangat, perhatikan nanti videonya dengan baik, jangan pernah mengeluh dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Taman Nasional adalah suatu kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya memiliki ekosistem asli. Flora dan fauna yang dilindungi di Taman Nasional merupakan flora dan fauna khas Indonesia yang keberadaannya terancam punah. Taman Nasional di Indonesia sendiri sangat dilindungi dan dirawat oleh pemerintah, sehingga penampilannya cantik dan tentunya layak untuk dijadikan tempat wisata. Berikut 10 taman nasional cantik di Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia dan sudah diresmikan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan rumah bagi badak Jawa yang sudah terancam punah. Selain itu, di area ini kamu juga dapat berkunjung ke Gunung Honje, Pulau Peucang, Pulau Handeleum, Pulau Panaitan, dan Semenanjung Ujung Kulon. Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia. Taman Nasional Teluk Cendrawasih kaya akan keanekaragaman hayatinya. Terbukti dari 500 spesies karang, rumah bagi 950 jenis ikan karang, dan habitat bagi hiu paus. Sayangnya, kondisi Taman Nasional Teluk Cendrawasih mulai terancam karena penggunaan bom yang merusak terumbu karang, sampah plastik yang berkeliaran, hingga polusi akibat oli tumpah.
Taman Nasional Komodo bisa dikatakan popularitasnya sudah mendunia, terbukti dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya. Taman nasional ini merupakan habitat asli bagi komodo. Selain melihat komodo, kamu juga dapat menikmati keindahan Pulau Rinca dan Pulau Padar yang masih termasuk dalam area ini. Taman Nasional Wakatobi ditetapkan pada tahun 2002 dan menjadi habitat asli bagi berbagai karang cantik dan keanekaragaman hayati laut yang beragam. Selain itu, Wakatobi dikenal akan spot snorkeling yang cantik, ditambah dengan adanya gua bawah laut yang cantik. Taman Nasional Wakatobi dikelilingi pantai dari pulau-pulau karang sepanjang 600 km. Taman Nasional Lawrence merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Taman Nasional Lawrence juga memiliki keunikan karena terdapat gletser di daerah tropis. Keanekaragaman satwa di Taman Nasional ini pun sangat unik dan beberapa merupakan satwa langka. Selain itu, kawasan Taman Nasional Lawrence merupakan kediaman suku asli Papua, seperti suku Dani Barat, suku Asmat, suku Nduga, dan suku Sempan. Taman Nasional Karimun Jawa berada di Jepara, sekitar 120 km utara Semarang. Di Taman Nasional Karimun Jawa, kamu akan menemukan hutan bakau, padang lamun, dan rumput laut, hutan hujan tropis, hutan pesisir, dan terumbu karang. Paduan pasir putih dengan ditutupi hutan hujan tropis, menjadikan panorama di tempat ini sangat cantik dan memukau. Untuk mencapai Taman Nasional Karimun Jawa, kamu dapat berangkat dari Semarang, maupun dari Jepara langsung, dengan menggunakan perahu. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan taman nasional terbesar di Pulau Sumatera, karena membentang ke 4 provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat juga termasuk dalam salah satu situs warisan dunia. Di Taman Nasional ini, kamu akan menemukan berbagai satwa liar yang dilindungi, dan objek wisata seperti air terjun, danau, rawa, dan juga gunung. Taman Nasional Gunung Leuser meliputi ekosistem asli, dari pantai sampai pegunungan tinggi, yang dikelilingi oleh hutan hujan lebat, layaknya hujan tropis. Taman Nasional ini berada di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Kamu yang ingin berkunjung ke sini, sebaiknya antara bulan Juni hingga bulan Oktober, karena cuaca sedang bersahabat. Bukit Barisan Selatan ditetapkan menjadi taman nasional pada tahun 1982 dan merupakan habitat bagi 3 mamalia langka khas Indonesia seperti gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Selain fauna khas Indonesia, di Taman Nasional ini kamu juga akan menemukan flora khas Indonesia, yakni bunga bangkai atau titan arum dan bunga bangkai jangkung. Selain flora dan fauna yang dilindungi, di tempat ini kamu dapat menemukan tempat rekreasi yang tak kalah cantiknya, seperti danau menjukut dan air terjun. Baluran ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980 di kalangan wisatawan sendiri. Taman Nasional Baluran lebih dikenal dengan sebutan Afrika Van Java. Destinasi alam yang dapat kamu kunjungi di Taman Nasional Baluran beragam, mulai dari padang savana bekol, hutan hijau evergreen forest, hingga keindahan bawah laut di Bama. Selain destinasi alam yang menarik di Taman Nasional Baluran, kamu juga dapat mengunjungi tempat bersejarah, seperti Gua Jepang dan Candi Bang.